Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ivan Alfianto Purnomo, yang dalam kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah video pembelajaran mengenai di mata pelajaran literasi digital, khususnya untuk kelas 7 untuk tingkat SMP ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan coba untuk melengkapi tugas dari tugas 2 Universitas Terbuka dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar. Baik, untuk pemaparan materinya kita simak di video kali ini. Baik, teman-teman di sini bisa dilihat ya, untuk pembelajaran kali ini berdasarkan materi yang sudah kembangkan, yaitu materi terkait desain kreatif, membangkitkan jiwa kreatif dan menguasai keterampilan dalam sebuah desain. Nah, di sini juga ada beberapa kompetensi yang akan kita capai ya teman-teman ya. Ini yang pertama, kita dapat memahami konsep dasar desain kreatif. Dan di dalamnya nanti ada definisi dan prinsip desain kreatif. Terus yang keduanya ada elemen desain kreatif, dan yang ketiganya ada proses untuk membuat desain kreatif. Dan yang kedua di sini meliputi untuk mengembangkan keterampilan desain grafis. Jadi kita juga belajar ada keterampilan untuk penggunaan dasar perangkat lunak desain. Terus yang selanjutnya ada teknik desain grafis, dan yang terakhir itu ada prinsip desain grafis. Dan yang ketiga di sini nanti untuk kompetensi yang akan kita capai, salah satunya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, yang di dalamnya ada teknik ideasi dan brainstorming, dan yang keduanya ada pemikiran design thinking, dan yang terakhir itu kita dapat memecahkan masalah secara kreatif. Dan yang terakhir di sini nanti kita bisa menerapkan desain kreatif dalam berbagai bidang, yang dimana nanti ada pembuatan desain komunikasi visual, ada desain interaktif, dan yang terakhir itu ada desain produk ya teman-teman ya. Nah, itu beberapa kompetensi yang akan kita capai dalam materi pembelajaran desain kreatif, membangkitkan jiwa kreatif dan menguasai keterampilan dalam sebuah desain. Baik teman-teman, untuk selanjutnya di sini sebagai pengantar ya teman-teman ya, sebelum kita masuk ke materi inti ya teman-teman, di sini dapat teman-teman lihat ada dua perbedaan di sini. Ada perbedaan informasi yang dikemas dengan desain, dan yang satunya lagi yang ini kita bisa lihat ini informasi yang tidak dikemas dalam sebuah desain. Nah, di sini terdapat banyak sekali perbedaan ya teman-teman, yang dimana untuk informasi yang pertama di sini kita bisa lihat ini sangat kreatif dalam penyampaian informasinya, dibuat dengan rapi, didesain dengan rapi, dan yang satunya juga ini tidak dikemas dengan sebuah desain. Kenapa ini disampaikan di awal? Karena ini sebagai dasar buat kalian bagaimana pentingnya sebuah desain ya, pentingnya kalian belajar sebuah desain. Padahal di sini kita coba lihat, ini penyampaian informasinya sama, jualan ayam crispy, dan yang satunya juga sama, jualan ayam crispy. Harganya pun sama. Di sini harganya 50.000 dan di sini juga harganya 50.000. Terus di sini terdapat promo 5 potongan ayam. Di sini pun juga sama, 5 potongan ayam. Tapi teman-teman, berdasarkan teman-teman lihat ya, ini kira-kira lebih tertarik yang mana, atau lebih menarik perhatian yang mana coba kira-kira. Dan saya yakin ini kebanyakan orang pasti kita lihat yang desain yang ini, yang kiri nih, yang ayam crispy yang udah dikemas dalam sebuah desain. Di sini juga kelihatannya wah enak sekali ya teman-teman, terdapat ada gambar ayamnya, terus ada makanannya, terus kelihatannya menarik lah. Nah, itu fungsinya kita belajar sebuah desain teman-teman ya. Ini hanya sebagai gambaran awal teman-teman ya, bagaimana desain itu sangat penting, apalagi di era saat ini teman-teman ya. Ini dalam penyampaian informasi, dalam memecahkan masalah, dalam apalagi ini dalam promo sebuah makanan, ini pasti lebih tertarik atau lebih dilirik ya sama orang-orang, dibandingkan di sini hanya sebatas informasi yang tidak dikemas dalam sebuah desain, hanya sebatas
informasi teks ya. Ini hanya berupa informasi teks biasa ya teman-teman. Oke, itu sebagai gambaran awal buat teman-teman. Dan untuk materi selanjutnya di sini kita masuk ke definisi ya, definisi dan prinsip desain. Nah, yang pertama nih, kira-kira apa itu desain? Nah, di sini ada penjelasan singkat ya mengenai desain kreatif. Desain kreatif merupakan proses menciptakan sesuatu yang baru dan orisinil untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah dengan cara yang estetis dan fungsional. Tentunya di sini juga desain kreatif sangat melibatkan penggunaan berbagai elemen seperti garis, terus ada bentuk, ada warna, tekstur, ada pola, tipografi, gambar, dan ilustrasi untuk menghasilkan karya yang menarik dan komunikatif gitu ya teman-teman. Sini juga desain kreatif tidak hanya terbatas pada bidang seni visual ya, seperti grafis, ilustrasi, fotografi, dan tetapi juga di sini dapat diterapkan dalam berbagai bidang yang lainnya seperti desain produk, desain interior, arsitektur, ada fashion, ada desain web, dan masih banyak lagi ya untuk cakupan desain kreatif itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip desain kreatif, teman-teman ya. Di sini ada beberapa desainer yang sangat memperhatikan prinsip untuk pembuatan sebuah desain ya. Di sini ada 7 prinsip untuk di desain kreatif. Yang pertama itu ada keseimbangan, balance, ada kontrasnya, ada hierarki, ada proporsi, ada kesatuan, ritme, gerakan, penekanan, kepaduannya, penekanannya. Itu sangat diperhatikan ya teman-teman ya dalam prinsip dalam pembuatan sebuah desain. Nah, baik, selanjutnya di sini tujuan ya, apa sih tujuan utama dari desain kreatif gitu kan? Nah, di sini tujuan utama desain kreatif yang pertama itu kita dapat menyampaikan informasi ya. Di sini desain kreatif dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang jelas, menarik tentunya, dan mudah untuk dipahami. Terus tujuan yang kedua apa sih? Ya, yang kedua itu kita bisa membuat sesuatu yang indah tentunya ya. Nah, di sini juga desain kreatif dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang indah dan estetis yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita dapat memecahkan berbagai macam masalah. Nah, di sini juga desain kreatif dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang inovatif tentunya dan efektif. Dan yang terakhir, di sini dapat meningkatkan kualitas hidup. Maksudnya, desain kreatif dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menciptakan produk, layanan, dan lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Di sini ada tujuan utama desain kreatif. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada menyampaikan informasi, membuat sesuatu yang indah, dan memecahkan masalah, serta bisa meningkatkan kualitas hidup, yaitu salah satu tujuan utama dari desain kreatif. Oke, selanjutnya di sini gak kalah penting nih. Di sini ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum pembuatan sebuah desain ya teman-teman ya. Yang pertama, di sini kita harus jelas dulu nih target audiensnya mau siapa gitu kan. Di sini desain harus dibuat dengan mempertimbangkan target audiens untuk kebutuhan merekanya. Jangan sampai kalian udah membuat sebuah desain bagus-bagus tapi target audiensnya gak kena gitu kan. Jadi di sini kita harus jelas target audiens siapa, mau laki-laki, perempuan, dari range umur berapa gitu kan. Nah, itu kebutuhan merekanya apa, itu kita harus jelas dulu target audiensnya ke arah mana gitu ya. Nah, di sini yang kedua kita harus mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan. Di sini desain itu harus secara efektif dapat menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Pesannya itu harus jelas ya. Kita membuat sebuah desain, di dalamnya pesannya itu mau ke arah mana, tujuannya siapa gitu kan, harus jelas disampaikan pesannya itu.
Yang ketiga, di sini konteks. Oke, target, pesan, konteks. Nah, di sini konteksnya juga harus dipertimbangkan. Desainnya itu harus dibuat dengan mempertimbangkan konteks di mana ia akan digunakan. Contohnya kita akan menggunakan di produk, makanan, atau di hanya sebatas informasi, itu konteksnya harus jelas ya teman-teman ya. Harus dipertimbangkan. Dan yang keempat, di sini ada fungsionalitas. Desain itu harus memiliki fungsionalitas atau harus memenuhi kebutuhan si penggunanya, teman-teman ya. Terakhir, di sini estetika. Nah, itu juga harus kalian pertimbangkan. Desainnya itu harus estetis dan menarik secara visual. Nah, itu ada beberapa faktor penting teman-teman yang harus kalian pertimbangkan dalam sebelum pembuatan sebuah desain ya. Di situ ada target audiensnya, ada pesannya, ada konteksnya, ada fungsionalitasnya, dan ada estetika. Itu beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Nah, baik teman-teman, ini sini sebelum saya tutup ya untuk video pembelajaran kali ini. Di sini terdapat evaluasi yang dimana nanti biar pemahaman materinya, pendalaman materinya untuk di materi pertama ini bisa lebih mendalam teman-teman ya. Di sini nanti teman-teman bisa buat sebuah desain ya, dapat membuat sebuah desain, mau itu poster, mau itu desain PowerPoint seperti ini, atau mau itu desain yang lainnya pun itu saya bebaskan. Sini nanti kalian bisa buat sebuah desain untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama itu, kenapa sih kalian harus belajar desain gitu kan? Yang keduanya, bagaimana caranya membuat desain yang menarik? Terus yang ketiganya, sebutkan 3 contoh penerapan desain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, sebutkan hambatan ketika membuat sebuah desain. Nah, itu nanti teman-teman bisa buat sebuah desain dalam bentuk poster atau dalam bentuk PowerPoint. Kalian bebas mau menggunakan aplikasi atau software-software yang berbayar atau yang gratis, mau ada Canva, ada Photoshop, ada Corel, itu saya bebasin untuk pembuatan desainnya, yang dimana nanti intinya kalian menjawab keempat soal ini dan dikemas dalam sebuah desain itu ya teman-teman ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita coba lihat desain yang sudah kalian buat gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini untuk pemaparan materinya. Saya cukupkan dan terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya kurang jelas. Di sini saya juga masih belajar teman-teman ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.